gini, jadi awalnya anak saya kecelakaan tanggal 16 September. 16 September itu kecelakaannya dekat rumah. Cuman karena waktu itu pernah ditinggal 1 jam di jalanan karena teman-temannya panik, dia takut, dia lari semua. Dia tuh kecelakaan motor, nggak pakai helm, terus nabrak batu kali yang besar-besar waktu ngebangun halte busway dekat rumah saya. Teman-temannya tuh panik, dia tinggalin 1 jam di jalanan. Dibawa pertama ke GMC. GMC itu klinik gitu dekat rumah saya, tapi dia nggak bisa nolong karena ngelihat keadaannya pendarahan keluar dari telinga banyak sekali, terus tangannya patah, terus daging daerah sini hilang. Jadi orang GMC hanya nengok aja, dia bilang udah bawa aja ke Cipto, dia bilang gitu. Dia nggak pinjemin ambulan atau apa karena dia pikir mungkin takut nanti nggak bisa ganti biaya kan. Jadi udah dibawalah dengan anak-anak itu ke Cipto langsung. Itu sampai ke Cipto, saya lihat anak saya tuh masih bergerak. Saya pikir alhamdulillah anak saya masih ada umurnya gitu. Tapi pas saya tanya, Syakir gimana kamu? Saya tanya gitu, ternyata dia udah keadaannya nggak sadar. Jadi kuping tuh udah berdarah banget yang sudah disumpel sama perban tebel masih keluar gitu. Nah dari situ saya terus langsung untuk untuk CT scan. Saya bilang ini mesti di CT scan. Jadi ternyata di situ kan anak-anak koas semua. Jadi yang masih cuman bengong mandengin anak saya aja gitu. Udah saya bawa, saya suruh CT scan. Dia bilang, Bu nanti kateter dulu, itu makan waktu lama sekali. Pokoknya ceritanya panjang. Saya udah di situ udah kayak kepala dokter, ngatur ini. Jadi baru di CT scan-nya itu dari jam 1 malam, anak saya nyampe situ jam 2, saya sampai setengah 3, baru di CT scan setengah 9 pagi. Jadi anak saya tuh keadaannya udah bener-bener kejang-kejang, yang matanya tuh udah di kiri semua, udah begini gitu kalau dibuka matanya. Saya perhatiin kepala tidak ada luka sama sekali, tapi agak lebih rata. Saya curiga gitu, ini kayaknya kok kepalanya rata. Saya tuh perhatiin satu persatu tubuhnya dia. Terus akhirnya dokternya datang, saya nggak mau sebutin namanya. Itu dokter dekat sekali dengan saya, tapi dia sudah bicara yang menenangkan saya. Mungkin maksudnya bagus, tapi saya nggak bisa terima gitu. Cuma saya udah maafin dia. Dia bilang, kata anak kamu tuh nggak kenapa-napa, dia hanya terbentur. Kalau semua orang yang terbentur pasti ada pendarahan. Nanti kira-kira 3 hari lagi nanti anak kamu sudah diserap sendiri, diabsorb sendiri cairan atau darahnya sama badannya dia. Nanti 3 bulan juga dia bisa jalan kok, tenang aja, dia bilang. Saya saranin untuk pindah, dia tidak mau karena dia bilang di sini tuh bagus banget, cekatan banget. Saya bilang di sini lelet banget. Saya bilang enggak, yang cekatan kamu lihat itu yang tercepat di Indonesia, dia bilang gitu. Ya udah, saya pikir dia kan seorang yang sudah mau profesor, saya pikir jadi saya percaya aja, dan saya nggak pernah ngadepin kayak gini, jadi saya nurut aja dia masukin anak saya ke ICU. Tapi alhamdulillahnya saya merasa saya harus tungguin dia, harus jagain dia per detik, saya nggak mau tinggalin. Saya bilang gitu sama dokternya untuk supaya jangan dokter ICU ngusir saya. Dan di situ alhamdulillah saya ditunjukin obat kadaluarsa yang disuntikin. Terus tindakan-tindakan yang aneh, pokoknya aneh banget. Sudah melakukan masang alat, dia mau masang alat lagi. Saya bilang bukannya kaki kiri sudah. Oh sudah ya, oh untung belum ditusuk. Dia pokoknya aneh banget. Bener-bener yang udah luar biasa gitu. Saya bukan mau menjelekkan, tapi ini hanya kenyataan yang saya lihat. Jadi sehingga saya terpacu untuk membawa anak saya keluar dari rumah sakit ini. Beberapa hari anak saya di situ, ternyata itulah kesalahan yang fatal. 3 hari, jadi Sabtu, Minggu, Senin baru saya bawa ke Singapura. Itu adalah kesalahan yang fatal luar biasa. Jadi otak anak saya itu udah hancur seperti bubur. Jadi begitu dibuka tuh otaknya terbawa dengan darah waktu dibersihinnya tuh. Kira-kira kurang lebih sampai
ya mungkin 25 atau 30 apa 20%, saya nggak tahu, pokoknya otak anak saya hilang. Jadi kalau di MRI itu bentuknya gerak gitu. Dan ini garis besarnya ya, saya ceritain, dokter di sana bilang anak saya, waktu saya tanya-tanya, dok, kan di sini pernah katanya ada yang kena bom kedutaan Australia, itu katanya 6 bulan sehat ya dok, berarti anak saya gimana dok? Saya cuma pengen tahu aja sih, saya orang bodoh yang pengen tahu keadaan anak saya itu gimana. Saya bilang, kamu jangan bandingin sama dia nggak ada apa-apanya sama anak kamu. Kalau kamu mau bandingin, dia bilang, sama anak yang di Aceh, dia bilang, yang ketembak peluru, masuk peluru ke otak, itu baru kamu bisa bandingin. Itu anak, dia bilang 2,5 tahun atau 2 tahun keadaannya terus bagus, tapi saya nggak bisa ngomong di sini. Dia bilang, ngomong sekarang ini keadaan anak kamu akan begitu, saya nggak mau kamu kecewa, dia bilang. Oke, terus saya tanya lagi, saya terus pancing, saya pengen tahu kerusakannya apa sih, kok dia selalu ngomong otak anak ibu sakit. Ibu jangan tanya kapan dia bisa sekolah, jangan tanya kapan dia begini. Jadi saya selalu ngorek gitu, kenapa. Jadi ternyata saya bisa korek dari dokter anestesinya, dia memang agak lebih terbuka. Dia bilang, dok, kenapa kok anak saya bilangnya katanya nggak ada apa-apanya dengan maksudnya lebih gawat daripada yang kedutaan Australia, itu kan katanya tulangnya udah terbuka, udah bernanah, kok masa anak saya, padahal kondisinya kan waktu datang bagus. Dia bilang, anak kamu itu otaknya hancur, jadi waktu dibuka itu otaknya, kamu bayangin pendarahan itu harus ditangani kalau bisa sebelum 6 jam, ini sudah berapa puluh jam, jadi otak itu sudah hancur. Jadi itu dia keadaannya anak kamu. Dan yang hilangnya itu otak itu adalah otak yang sebelah kiri, itu otak yang penting banget, otak motorik, memori, matematik, semua bicara itu semua di situ, dibilang. Jadi ya kamu sabar aja, dibilang gitu. Saya korek lagi dari dokter Prempilenya, dia bilang kurang lebih saya nggak mau, dia tuh paling pelit untuk ngasih ini karena memang dia orangnya tidak mau kena apa, kenapa kak dokter bilang begini gitu, nggak mau, dia nggak mau menjanjikan. Jadi dia bilang, kamu tunggu 7 tahun deh, kamu lihat 7 tahun bisa juga lebih, itu kemungkinan, tapi untuk kurang kayaknya tipis, dia bilang. Jadi kamu sabar aja, dia bilang gitu. Jadi waktu bulan Februari, teman saya Rita telepon ke saya, itu kurang lebih awal Februari ya, dia telepon. Saya ditawarin itu, saya pikir saya ini udah keluar uang suami saya nggak tega untuk apa nambah-nambah lagi untuk sesuatu yang saya pikir kayaknya nggak perlu gitu. Saya nggak langsung bisa nerima, jadi kurang lebih ada seminggu lebih saya baru bisa nerima setelah teman-teman saya semuanya maksain gitu. Saya bilang ya oke lah, anterin deh. Jadi malam-malam waktu saya ke dokter di Indonesia yang di Pondok Indah ngecek anak saya, Ibu Rita nganterin 1 botol. Pagi dia jadi saya tidak tahu gimananya, tapi saya tidak pernah tahu dosisnya gimana. Pokoknya dia bilang ini jus, dan ini benar-benar bisa membantu, insya Allah bisa membantu gitu, karena sudah banyak yang bagus, dia bilang minum ini. Oke, jadi saya pagi saya kasih waktu saya masuk kasih obat jam 9 saya kasih jus ini. Hari pertama saya kasih 3 sloki, hari kedua saya naikin, seperti nggak sabar gitu, saya punya ada rasa nggak sabar, penasaran bener apa kok bisa cepat begini. Saya ke hari ketiga juga tingkatin terus sampai hari keempat atau hari kelima, itu anak saya tiba-tiba yang tadinya ototnya kan pendek ya, karena waktu dioperasi tuh tulangnya dibuka. Pulang ke Indonesia kan masih pakai kulit aja, nggak ada tulangnya. Itu jadi lehernya tuh dipakein canggahin sama balon bantal seperti donat. Nah karena itu jadi ototnya pendek, sehingga otot tangan juga tertarik sehingga begini aja, dan matanya pandangannya kosong. Waktu hari kelima itu saya kasih, tiba-tiba dia yang bisa nengok, kalau ada orang buka pintu terus dia bisa liatin kemana orang pindah ke sini, dia nengok
bisa nengok lah pokoknya. Saya bilang, ini kayaknya dia bisa lihat saya begini, balik ke sini, ikutin saya. Nah mulai dari situ saya benar-benar percaya dan saya kasih sampai satu hari itu 600 mili saya kasih terus. Nah itu dia, alhamdulillah perkembangannya tuh bagus dan luar biasa. Jadi dari yang terapi targetnya belum ada target untuk anak saya bisa gimana, tiba-tiba yang langsung bertarget dan belum mencapai target untuk duduk, dia sudah bisa duduk. Belum mencapai target untuk bisa berjalan, dia sudah bisa berjalan. Jadi benar-benar sampai sekarang juga orang yang di tempat terapinya itu sekarang sudah yang benar-benar ngejalanin juga ini untuk ngebantu orang-orang stroke di sana. Alhamdulillah. Terima kasih.